Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Al-hadits. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Fathul Qarib, Al-Imam Abi Syuja rahimahullah, beliau menjelaskan tentang arti daripada puasa, yang mana puasa wahwa yaitu masdarani maknahuma. Beliau membagi arti dari kata puasa menjadi dua bagian. Yang pertama wahuwa lugatan, menurut bahasa, dan yang kedua wahuwa syar'an, menurut istilah syara'. Huwa lugatan, adapun puasa menurut bahasa, artinya al-imsaku, menahan, yaitu menahan diri di siang hari daripada sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yang mana sama sudah kita mengetahui sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Walladzi yuftiru bihi shaim, adapun sesuatu yang dapat membatalkan puasa, asyarata asya, itu terdapat 10 perkara. Di antaranya al-aklu, makan, wasyarbu, dan minum amdan, dengan sengaja. Dan juga sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, al-jima, melakukan hubungan badan di siang hari, wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, wa yakhrujul mani bil mubasysyarati, keluarnya mani dengan cara mubasysyarah, bersentuhan. Dan masih banyak lagi sesuatu hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Jadi puasa menurut lughah atau bahasa al-imsaku, menahan. Adapun arti yang kedua wasyar'an, menurut istilah imsakun an muftirin, menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Yang sudah sama tadi kita ketahui sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Biniyatin makhsusatin, dengan mengucapkan niat yang khusus. Jikalau puasa sunnah Senin Kamis, niatkan puasa Senin Kamis. Jikalau puasa Daud, niatkan puasa Daud. Dan jikalau puasa Ramadan, niatkan puasa di bulan Ramadan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus di sepanjang siang hari. Itu adalah arti puasa menurut bahasa dan menurut syar'i. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Man shoma, siapa orang yang berpuasa Ramadana, pada saat bulan Ramadan seperti sekarang ini, yang mana Ramadan
diambil dari kata romida. Romida yarmadu ramdan, mengikuti wazan daripada fa'ila yaf'alu fa'lan, yang mana di dalam kamus Mahmud Yunus romido berartikan panas. Yarmadu suatu fi'il mudhari' yang berartikan akan atau sedang panas. Ramdan suatu masdar yang berartikan pekerjaan tersebut, yang mana di dalam kitab An-Nasahid Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengartikan Ramadan bukan panas lagi, bukan akan atau sedang panas lagi, tapi Ramadan beliau artikan yang mempunyai arti terbakar. Jadi ada sesuatu yang terbakar di dalam bulan Ramadan, yang mana beliau mengatakan apabila seseorang melakukan suatu ibadah yang bernama puasa, maka ada sesuatu yang terbakar di dalam dirinya, yang disebut dengan an-narul dzunub, pembakaran dosa yang terbakar di dalam dirinya, yang mana apabila orang berpuasa sama seperti telah membakar dosa-dosa yang ada di dalam dirinya, sehingga apabila dosa tersebut telah terbakar di dalam dirinya, dosa tersebut akan naik sampai ke rongga tenggorokan kita dan keluar lewat jalur mulut kita, yang disebut dengan ar-rihul ithim, yaitu bau dosa yang terbakar. Makanya alangkah wajarnya apabila seseorang di antara kita yang melakukan ibadah puasa mempunyai bau mulut yang tidak sedap, itu lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala telah membakar seluruh dosa-dosa yang ada di diri kita dan keluar lewat jalur lisan dan mulut kita mengeluarkan bau yang tak sedap, yang disebut dengan ar-rihul ithim, bau dosa yang terbakar. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa bau dosa yang terbakar Allah keluarkan dari lisan-lisan kita, dari mulut-mulut kita? Karena mulut mempunyai dosa besar yang sangat banyak, yang mana banyak di antara kita melakukan sesuatu dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja terucap daripada lisan-lisan kita. Lisan adalah tempat sesuatu yang bisa menimbulkan dosa untuk diri kita, dan lisan adalah tempat sesuatu yang dapat menimbulkan pahala untuk diri kita, yang mana ucapan dan perkataan kita bisa mendapatkan pahala dengan cara berbicara kepada kebenaran, berbicara kepada kejujuran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad, dan membaca ayat suci Al-Quran, dan mengucapkan suatu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga lisan bisa menimbulkan daripada dosa dan kesalahan yang bisa kita menimbulkan daripada dosa dan kesalahan, seperti kadzib, kita berbohong, an-namimah, mengadu domba, qaulaz zur, mengatakan sesuatu kalimat-kalimat yang kotor, yaminul gumus, bersumpah dengan sumpah yang palsu, dan juga murtad qauli, tanpa terasa perkataan-perkataan yang keluar dari lisan-lisan kita.
menjadikan kita murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang yang melakukan ibadah puasa tidak mampu menahan lisannya dari sesuatu hal yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Begitu banyak orang-orang yang melakukan ibadah puasa bahkan tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah puasanya tersebut illal ju' wal atas, melainkan rasa lapar dan dahaga saja. Maka apabila seseorang yang melakukan ibadah puasa sama dia telah membakar segala dosa-dosa yang ada di dirinya, dan dosa tersebut keluar dari lisan kita mengeluarkan bau yang tidak sedap, dinamakan dengan arihul ithim, bau dosa yang terbakar. Maka apabila seseorang yang melakukan ibadah puasa dimakruhkan untuk membersihkan mulutnya di siang harinya, seperti menggosok gigi, yang mana menggosok gigi membersihkan lisan-lisan kita, membersihkan mulut-mulut kita, sama dengan bertentangan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, anna rahiatin fammus shaimu, sesungguhnya bau mulut seseorang yang melakukan ibadah puasa, atibu indallah, itu lebih disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala, min rihil miski, daripada baunya minyak misik. Maka dari itu dimakruhkan bagi seseorang yang melakukan ibadah puasa membersihkan lisan-lisannya di siang harinya. Apabila kemakruhan kita lakukan akan menimbulkan daripada kebatalan puasa kita. Karena sesuatu yang dapat membatalkan puasa diantaranya al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di perut kita dengan sengaja. Al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, dapat membatalkan daripada ibadah puasa kita. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menjalankan ibadah puasa di saat pada bulan Ramadan tersebut ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah puasa-puasa kita, amalia wajib kita, amalia sunnah kita sepanjang bulan Ramadan tersebut ini. Dan mudah-mudahan insyaallah kita dapat dipanjangkan umur sehingga kita dapat masuk di bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.